Jadi begini, karena kita telah merusak kedamaian, ada konsekuensi. Ya. Biasa kalau damai lalu kita rusak kedamaian itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itulah yang diterima oleh Yesus. Jadi konsekuensi akibat merusak kedamaian yang tadinya kita harus rasakan, kita harus ditimpakan kepada kita, kemudian ditimpakan kepada Tuhan. Dan terakhir, ini saya suka sekali. Di bagian terakhir, next slide. Di bagian terakhir dikatakan di sini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kak Melvin, bilur itu apa? Om Lengga, bilur itu apa bilur? Kak Roman, bilur itu apa? Jangan sampai kita selama ini baca ayat baru tuh tidak mengerti bilur. Kita ketika orang lain butuh langsung bilang, jangan takut, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Apa itu bilur? Bilur itu apa, John? John Waseng. Oh, luka, mantap sekali. Ada bisikan dari pendeta Donli. Bilur itu bahasa aslinya stripes. Kalau bahasa dorang translate lebih mudah wound ya, wound. Makanya waktu saya berkemah lalu ini tak sepak karena jatuh dari motor. Kak Jonathan bilang, sudah WD belum WD? Apa WD? Wound dressing. Wound dressing. Jadi wound di dress. Dipakaikan baju, maksudnya dipakaikan apa, pembalut lah, apa istilahnya. Jadi itu ditutup luka. Tapi bahasa aslinya bilur itu adalah ini. Pernah tagores silet? Lalu lukanya tagores begitu? Itu bilur. Luka tergores. Tapi di dalam zaman bangsa Israel, goresan itu, kata bilur dihubungkan erat dengan cambuk. Jadi kalau dicambuk lalu ada luka, itu sudah bilur. Ngerti ya? Jadi oleh bilur, tapi bukan cuma satu bilur. Dikatakan bahwa bilurnya. Menariknya, Yesus dicambuk kurang satu mati. Pernah tidak dengar kata itu? Sama kayak Paulus, dia pernah dicambuk, saya lupa jumlahnya, kalau tidak salah 33, karena angka 34 itu adalah tanda bahwa kalau orang dicambuk 34 kali dulu, berarti mati. Makanya Paulus bilang dicambuk 34 kurang 1, kalau tidak salah, mungkin saya salah, tapi segitulah. Jadi Yesus dicambuk hampir mati, dan luka-lukanya membuat kita sembuh. Dari semua yang saya sudah baca ini, kemudian saya tanya, Prof, dari ayat Alkitab, saya bisa melihat bahwa Yesus benar-benar menanggung semua akibat dosa. Buktinya adalah, dia rasa apa yang kita sakit, dia tanggung sakit saya. Dia sengsara apa yang harusnya saya pikul. Jadi semua sengsara saya dalam kehidupan saya selama 75 tahun ini, Tuhan surasa. Karena Alkitab bilang begitu. Tidak hanya itu, dia tertikam oleh karena pemberontakan saya belum tertikam. Tapi dia sudah ditikam. Saya belum remuk, tapi dia sudah diremukan. Itu artinya semua pengalaman saya, mulai dari lahir sampai mati, semua sengsara, semua sakit, semua susah, Tuhan rasa. No kali kalau di dunia ini ada berapa miliar orang? 8. Dengan perbedaan kesusahan. Itu baru orang yang hidup, belum orang yang sudah hidup dari zaman dahulu, sampai sekarang, sampai nanti. Lalu saya tanya langsung ke dia, bukankah artinya Yesus menanggung sakit yang di luar logika?
Saya tanggung saya punya sakit saja sudah susah. Apalagi saya tanggung Oma punya sakit. Ditambah saya tanggung Kak Stefandi punya sakit. Ditambah saya tanggung lagi Kak Ferry punya sakit. Ditambah saya tanggung lagi Karini punya sakit. Itu baru berapa orang? 4. Apakah make sense kalau Tuhan benar-benar tanggung saya punya sakit? Slide-nya hilang. Apakah make sense kalau Tuhan benar-benar tanggung rasa apa yang saya rasakan? Karena kalau dia tidak rasa, berarti Alkitab bohong. Tapi kalau dia rasa, itu di luar logika. Ya? Yang mana yang benar? Lalu kemudian dia bawa saya ke dalam satu pemikiran ini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ini ada kutipan yang diambil dari Yesaya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Saya suka baca ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Oke. Dia pikul dosa saya di dalam tubuh. Artinya semua akibat yang datang dari dosa itu ada di dalam tubuh Yesus. Dia pikul. Bukan berarti itu benar-benar ada, tapi dia pikul bebannya. Mengerti ya? Mengerti? Apakah Yesus kanker di atas kayu salib? Tidak. Tapi dia pikul beban orang kanker. Mengerti? Apakah Yesus kehilangan seorang yang sangat dia kasihi di atas kayu salib? Apakah mamanya meninggal saat itu? Tidak. Tapi dia pikul beban orang-orang yang mamanya meninggal. Dia pikul. Dia tahu, dia rasa bebannya. Sekarang, di akhir 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Disinilah saya mengerti bahwa dengan memikul dosa, dia memperoleh bilur. Oke? Jadi kalau saya buat dosa lalu ada akibatnya, Yesus rasa di tubuhnya. Ada satu tanda goresan. Saya buat lagi, ada akibat, ada tanda lagi. Itulah gambaran bagaimana Yesus dapat menanggung seluruh akibat dari dosa adalah karena dia rasa ada luka yang terjadi setiap kali ada akibat dosa. Dia rasa itu, dia tanggung bebannya. Lalu kemudian dosen saya menyimpulkan seperti ini. Dia katakan begini, Yesus mungkin tidak menerima penyakit itu. Yesus mungkin tidak mengalami langsung penyakit itu sendiri. Tetapi di dalam Matius pasal 8 ayat 16 dan 17 ada cerita di sana. Ayat 16, ketika hampir malam banyak orang-orang sakit dibawa kepada Yesus. Lalu di ayat 16 itu dia mengusir roh jahat, dia menyembuhkan orang yang menderita sakit. Di ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dengan cara datang melihat orang sakit, dengan cara menghilangkan sakit itu, Yesus menanggung sakit dan beban orang itu. Ngerti ya? Jadi Yesus rasa ketika orang lain dibawa datang kepadanya, dia berempati, yaitu Alkitab bilang dia berempati, dia menaruh hati, dia berbelas kasihan, kata Alkitab. Dia tahu sakit orang itu, dia sembuhkan, lalu dia tanggung sakit itu di atas kayu salib. Saya mengerti sekarang kenapa Yesus pergi dari pelosok ke pelosok untuk cari orang sakit. Karena dia mau tanggung mereka punya sakit semua. Dia mau tanggung beban sakit itu semuanya. Dia mau rasa apa yang mereka rasakan semuanya. Sehingga setan tidak bisa bilang lagi, ini kan salah satu tuduhan setan, Tuhan itu kasih hukum yang tidak bisa diikuti. Coba kau datang sendiri baru lihat, kau bisa ikut hukummu atau tidak. Yesus membuktikan bahwa dia bisa. Tidak hanya sampai di situ, Yesus membuktikan bahwa dia bisa tanggung semua akibat dosa yang terjadi oleh karena pelanggaran hukum. Lalu
Dari sini saya mengerti sekarang apa makna perjamuan. Apa makna perjamuan? Kenapa Yesus bilang, ingatlah aku setiap kali kamu makan, kamu minum. Untuk apa barang itu? Di Amerika pada tahun 2019 sampai 2020 ada satu movement namanya Me Too Movement. Mereka di sosial media baru tagarnya itu pagar Me Too. Tahu tidak apa ini? Ini adalah pergerakan yang dibuat oleh seorang artis Amerika yang mengalami pelecehan di tempat kerja. Lalu dia buat pergerakan ini agar semua wanita di dunia ini berani bicara kalau mengalami pelecehan. Dia mulai itu pergerakan di Twitter, di Facebook, di mana-mana. Lalu mulailah banyak wanita yang berani cerita. Saya juga waktu itu pernah mengalami ini. Atasan saya buat seperti ini. Lalu tagarnya Me Too. Artinya saya juga rasa apa yang kau rasa. Saya juga pernah mengalami apa yang kau pernah alami. Tapi kemudian saya mengalami pertentangan ketika saya menyadari waktu saya ambil kelas psikologi, dosen saya yang ada di Afrika, dia katakan seperti ini. Mem itu katakan begini, sebagai seorang psikolog, hati-hati menggunakan kata saya mengerti. Tahu tidak alasannya kenapa? Waktu orang datang cerita dia punya susah, hati-hati bilang saya mengerti apa yang Anda rasakan. Hati-hati. Kenapa dia bilang begitu? Jawabannya simpel. Karena walaupun pengalaman kita mirip, apa yang kita rasakan pasti beda. Hati-hati ketika saya bilang saya mengerti, lalu orang itu bilang, betul kau mengerti? Coba saya bunuh anakmu sekarang, saya punya anak mati, coba anakmu sekarang mati. Kau bilang kau mengerti toh? Jadi bukan justru menenangkan, dia tambah emosi. Karena itu, hati-hati. Ketika orang lain bilang, saya mengerti. Dalam hati orang itu mungkin bilang, betulkah kau mengerti? Betulkah? Tetapi kemudian saya menyadari bahwa kalau ada seseorang di dunia ini, yang benar-benar pantas untuk bilang kalau Kak Ellen datang, lalu cerita sama dia, lalu dia bilang saya mengerti, itu sudah betul itu. Siapa dia? Yesus. Satu-satunya orang yang pantas mengatakan saya mengerti adalah Yesus. Kenapa? Karena dia sudah rasa. Jadi, apa kesimpulan pelajaran kita? Apa makna dari perjamuan kudus? Kenapa Tuhan bilang ingatlah aku? Bukan saja Tuhan mau kita ingat penderitaannya, Tuhan mau kita ingat siapa penderitaan siapa yang dia tanggung. Tuhan mau kita ingat bahwa kalau saya capek, kalau saya lemah, kalau saya muak, kalau saya sakit, Tuhan sudah tanggung itu semua. Lain kali ketika saya sakit, ingatlah bahwa Tuhan rasa apa yang saya rasa. Tuhan sudah pernah tanggung itu di atas kayu salib. Lain kali ketika saya susah, saya sepertinya mau menyerah, ingatlah bahwa Tuhan sudah rasa itu. Satu-satunya hal yang membuat Yesus tidak menyerah adalah karena kasih-Nya kepada kita. Lain kali ketika kita berpikir bahwa kita tidak punya siapa-siapa, ingat bahwa Tuhan sudah pernah rasa itu. Tuhan ditinggalkan sendirian di atas kayu salib. Di Taman Getsemani dia tidak punya siapa-siapa, dia benar-benar sendirian. Tuhan sudah pernah rasa. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada kita melalui perjamuan kudus, saya juga.
Kalau kau susah, saya juga. Kalau kau sakit, saya juga. Kalau kau lemah, saya juga sudah pernah rasa. Kalau kau berjuang melawan pencobaan, saya juga pernah berjuang melawan pencobaan. Setan datang langsung ke saya juga pernah merasakannya. Apa alasan kenapa luka di tangan Yesus tidak hilang selama-lamanya? Itu yang Ellen G. White bilang ya. Nanti di surga kita akan bisa lihat tangan Yesus dan masih ada luka di sana. Kenapa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa dia juga rasa apa yang kita rasa. Dia juga sakit sama seperti kita sakit. Saya juga, kata Yesus. Di atas kayu salib itu, ketika kita memandang kayu salib, bunyilah suara Yesus kepada kita. Saya juga rasa, saya juga sakit, saya juga pernah mengalaminya. Jangan takut, kau tidak pernah sendirian. Ilustrasi terakhir. Saudara ingat saya cari translatean kata crucifixion? Arti bahasa Indonesianya penyaliban ya? Penyaliban ya? Penyaliban, betul ya? Tapi yang menginspirasikan saya membawakan khotbah ini adalah ketika saya taruh kata crucifixion, arti yang keluar tidak hanya penyaliban. Arti yang selanjutnya yang ada di bawah adalah penderitaan dan siksaan. Kata crucifixion secara harafiah berarti penderitaan. Kata penyaliban secara harafiah berarti siksaan. Itulah sebabnya kita tidak cuma bilang Yesus datang ke dunia ini untuk disalib. No. Yesus datang ke dunia ini untuk menderita. Untuk saya dan saudara. Kenapa Anda datang ke Freeport? Kenapa? Kenapa Anda datang ke Freeport? Untuk bahagia, iya toh? Untuk sejahtera, iya toh? Kenapa berusaha orang-orang di bawah sana tidak kerja bertahun-tahun, kasih masuk lamaran terus ke Tembagapura? Untuk apa? Bahagia. Yesus satu-satunya orang yang datang ke dunia dengan tujuan untuk menderita. Cuma Yesus. Saya dan saudara ada di dunia ini, kita mencari kebahagiaan. Yesus ada di dunia ini untuk cari menderita, cuma Dia. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia. Jadi, apa kesimpulannya? Kita baca sama-sama, bagian kiri. 1, 2, 3. Jika Tuhan sungguh-sungguh memahami dan merasakan segala kepedihan dan penderitaan yang kita alami di dunia yang penuh dosa ini, lalu apakah menurut Anda semua perintah dan larangannya ada agar Anda tidak bahagia? Tuhan sudah rasa. Kalau Dia larang Anda bikin begini, artinya bukan supaya Anda menderita, tapi supaya Anda bahagia. Kalau Dia suruh Anda buat sesuatu, karena Dia sudah rasa penderitaan kalau tidak buat seperti itu. Dia bilang buat, supaya kamu bahagia. Yang sebelah kanan, 1, 2, 3. Jika Dia hanya ingin Anda mendapatkan kebahagiaan abadi yang telah Dia siapkan, datanglah kepadanya dan ikuti Dia. Dia peduli. Dia benar-benar peduli. Karena ketika kita berada di tengah-tengah jeripayah dan beban kita, hanya Dialah satu-satunya yang benar-benar dapat berkata, aku tahu, aku pernah mengalaminya dan aku di sini untuk menanggungnya bersamamu sekarang juga. Itulah makna perjamuan. Makna perjamuan adalah kita ingat kita tidak sendirian. Kita ingat bahwa Tuhan tanggung kita punya penderitaan.
Kita ingat bahwa Tuhan rasa setiap hal yang saya rasa di dunia ini, susah yang saya punya, Tuhan rasa. Dan dia bilang, saya juga rasa. Jangan takut, saya juga rasa. Maukah kita datang kepadanya di dalam perjamuan kudus? Saudara tahu lagu itu? Kalau saudara tahu lagu ini, boleh kita nyanyi sama-sama? Saya tidak tahu, ini lagu sudah lama sekali. Mungkin anak-anak muda tidak tahu lagu ini. Tapi pertama kali saya dengarkan lagu ini, saya menangis. Refnya saja begitu menyentuh. Coba kalau saudara tahu lagu ini, kita nyanyi sama-sama. Dan aku yang patut disalib, aku yang patut mati. Ku tersesat, dan patut disalib, tapi Yesus selamatkan aku. Sekali lagi refnya, dan aku yang patut disalib, dan aku yang patut disalib, aku yang patut mati, aku yang patut mati. Ku tersesat dan patut disalib, ku tersesat dan patut disalib, tapi Yesus selamatkan aku. Harusnya saya. Itulah pesan di kayu salib. Harusnya saya yang di atas kayu salib. Harusnya saya yang mati. Harusnya saya yang hidup di dunia ini dengan penuh siksaan selama-lamanya. Tapi Yesus yang mati ganti saya. Pertanyaannya adalah, maukah kita datang kepada Tuhan dengan mengerti bahwa Tuhan juga rasa, Tuhan juga tahu. Kalau harusnya saya, serahkan itu sama Tuhan. Tuhan harusnya saya, tapi kau sudah tanggung. Sekarang bantu saya untuk melewati hidup saya dengan tidak sendirian. Kiranya Tuhan akan memberkati kita ketika kita memasuki perjamuan kudus. Karena Tuhan juga rasa. Amin. Sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saya ajak kita untuk tunduk kepala. Sebelum kita akan keluar untuk membasuh kaki, mari kita rendahkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan yang indah yang kami boleh rasakan, kami boleh dengar, kami boleh terima. Ketika Engkau berkata, saya juga rasa, saya juga tahu, saya juga pernah mengalaminya. Kami benar-benar melihat pesan itu di hadapan kami saat ini, Tuhan. Kami sadar sekarang kenapa Engkau menyuruh kami untuk mengingat Engkau. Agar kami ingat bahwa Tuhan rasa apa yang kami rasa. Tuhan tahu kesusahan dan kesedihan. Tuhan tanggung segala beban penyakit yang kami miliki. Oleh karena itu bantu kami untuk terus mengingat bahwa kami tidak pernah sendirian di dunia ini. Tuhan, ketika kami akan membasuh kaki, rendahkan hati kami untuk boleh melayani satu dengan yang lain. Seperti Tuhan melayani murid-murid. Seperti Tuhan datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan biarlah ketika kami masuk kembali ke tempat ini, biarlah kami akan boleh dengan sungguh menaruh Yesus di dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan mengerti. Terima kasih Bapa.
Pimpin kami di dalam prosesi perjamuan kudus, agar kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Sebab kami mengelaskan doa dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, yang mengerti segala keluh kesah kami. Di dalam nama Yesus. Amin.